Oke, ini dikirimi oleh teman juga di grup Facebook, di grup WhatsApp ini ya. Ini ada seorang ustadz namanya Miftah. Teman-teman bisa mampir ya di Facebook Miftah ya. Muhammad Kacce ya, bukan melece kata dia. Oleh Ustadz Miftah Kul ya. Ya, perbedaan memang kerap ada dalam kehidupan kita, apalagi perbedaan dalam agama atau ideologi. Allah SWT berfirman. Ya, artinya, dan jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia jadikan manusia umat yang satu. Tetapi mereka senantiasa berbeda pendapat, kecuali orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Muhammad Kacce dalam menyampaikan orasi keagamaannya, saya menilai tak ada hal yang serius, kata dia. Nggak ada hal yang serius dari Muhammad Kacce ini. Saya kira menganggapnya bahwa ada unsur penistaan itu suatu hal yang hiperbolik dan hiperreaksi yang kurang tepat, kata dia. Ya, jadi menganggap ini adalah penistaan atau ini terlalu hiperbolik, terlalu hiperreaksi, kata dia. Ya. Ternyata tentunya pidato yang disampaikan di YouTube merupakan suatu sistematika yang dianut ya sesuai konsep ideologis dan logis ya atau kiasi dalam konstruksi yang dibangunnya. Jadi jangan buru-buru ya, sedikit-sedikit main lapor polisi, marah dan ngamuk, kata dia. Ngapain gitu kan? Dikit-dikit apa, dikit-dikit sakit hati, dikit-dikit ya tersinggung ya. Alangkah lebih baik ya. Ini juga perlu ya disimak oleh para mualaf-mualaf yang ya tumpul-tumpul itu ya, yang katanya mantan pendeta lah, evangelis lah ya, tapi pokoknya minta ampun ya. Ini Anda harus simak ini ya. Alangkah lebih baik diajak dialog, bukan monolog yang memuja oportunisme. Karena hal itu ya, argumen ya, maka nikmatin seperti makan permen dengan mengajukan new argumen ya. Kan Muhammad Kacce ketika dia membuat channel YouTube kan dia tidak monolog ya. Setelah dia menyampaikan argumennya, dia kasih link. Ya, siapapun mau masuk, mau kasih tanggapan, bantahan silakan. Ya, itu yang dilakukan oleh Muhammad Kacce. Ya, seharusnya teman-teman ini, ya kalau berani, ya tantang Muhammad Kacce dengan dalil-dalil dan argumen Anda gitu kan. Jika tidak ada kesepakatan, maka yang ada adalah mufakat untuk saling menerima perbedaan, bukan melebarkannya. Yang penting sabar, karena orang sabar, ya pantatnya lebar, kata dia. Jadi ketika nggak ada yang bisa membantah Muhammad Kacce, ya sudah terima aja gitu loh. Ya, kalau memang Anda nggak terima dengan pernyataan Muhammad Kacce, bantah dia dengan argumenmu. Tapi kalau Anda tidak membantah dia, ya berarti ya sudah terima aja gitu ya kira-kira ya. Saya biasa saja ya membaca keterangan dari Muhammad Kacce. Ada benarnya yang ia sampaikan, kata dia. Ada benarnya yang ia sampaikan. Dan ada pula perbedaan menurut saya. Tapi saya menerimanya dengan lapang dada, selapang tanah lapang. Wah, ini menarik ya. Jadi ya, dia bisa menerima ya, walaupun ada perbedaan, tapi dia bisa menerima apa yang dikatakan oleh Muhammad Kacce. Ada beberapa catatan menarik perihal Muhammad Kacce, kata dia. Yang pertama, perihal Nabi Muhammad SAW dikerubungi jin dan pendusta. Nah, ini ya. Ini sesuatu yang sesuai, ya teman-teman ya. Ini sesuatu yang sesuai dengan Al-Quran, surat Al-Ahqaf ayat 29. Nah, ini menurut Ustadz Miftah ya. Dan ya ini bunyi ayatnya. Dan dalam kurung tutup kurung ya, ingatlah ketika kami ya hadapkan kepadamu dalam kurung Muhammad tutup kurung serombongan jin yang mendengarkan dalam kurung bacaan dalam tutup kurung Al-Quran, maka ketika mereka menghadiri dalam kurung pembacaan tutup kurungnya, mereka berkata, diamlah kamu untuk mendengarkannya, tutup kurungnya. Maka ketika telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Ya, jadi ketika kami hadapkan kepadamu Muhammad, ya seorang jin yang mendengarkan bacaan Al-Quran, maka ketika mereka menghadiri pembacaannya, ya mereka berkata, diamlah kamu untuk mendengarkannya. Oh, jadi ceritanya jin-jin ini mendengarkan ya. Maka ketika telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Jadi ketika mereka mendengarkan bacaan Quran itu, ya maka jin-jin ini akan kembali ke kaumnya untuk memberi peringatan. Kira-kira begitu. Di dalam hadis dijelaskan lagi, Imam Bukhari meriwayatkan Abdullah ibnu Mas'ud RA mengisahkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan kepada para sahabat di Mekah, barang siapa di antara kalian mau melihat jin, ya ini hadis ya, barang siapa di antara kalian mau melihat jin, maka ia harus datang bersamaku malam ini. Ya, jadi secara tidak langsung jin ada kedekatan dengan Nabi. Ya, jadi kalian yang mau lihat jin, ya intinya ya, maka ia harus datang bersamaku malam ini. Malam itu tidak ada seorang pun sahabat yang datang kecuali Ibnu Mas'ud. Nabi SAW dan Ibnu Mas'ud lalu mendatangi sebuah bukit yang tinggi di Mekah. Rasul laulah kemudian membuat lingkaran dengan kakinya untukku dan menyarankan kepadaku untuk tetap duduk dalam lingkaran itu. Selain itu, Nabi SAW mulai membaca Al-Quran. Tiba-tiba, sekelompok besar jin datang mengurubungi Nabi. Nah, jadi teman-teman, luar biasa ya. Ada dalilnya sebenarnya. Dan ini perlu disimak ya oleh teman-teman supaya jangan mudah tersinggung. Padahal dalilnya ada dalam
hadis maupun Quran gitu ya kira-kira ya. Memang fakta bahwa pendusta itu memang ada di sekeliling Nabi. Gak ubahnya seperti kehidupan kita yang dikelilingi oleh orang-orang yang bermulut manis walaupun rasanya belum tentu manis. Ya, menggunting dalam lipatan. Lain lubuk, lain ikannya dan lain-lain. Mereka di masa Nabi disebut kaum munafik yang cukup ya merepotkan Nabi kala itu sampai-sampai di dalam Al-Qur'an disebut ya surat Al-Munafikun. Saya baru tahu ya. Al-Munafikunnya dalam Al-Qur'an ya. Oke. Ini yang kedua, ini perihal kitab kuning sobat ya. Kitab kuning yang diajarkan di pesantren ya. Kitab kuning yang diajarkan di pesantren memicu paham radikalisme atau intoleran. Wow. Ya ini luar biasa. Ini pernyataan dari Ustadz ya. Ya jadi Muhammad KC pernah berkata bahwa di pesantren ya kitab kuning ini pemicu paham radikalisme atau intoleran. Bagaimana pandangan dari Ustadz Miftah ini? Pandangan seperti ini juga nggak salah kata dia. Karena potensial yang bikin sial memang ada walaupun tak semua. Tapi ini sungguh berbahaya. Saya malah bersyukur dengan ungkapan Muhammad KC ini kata dia. Jadi dia bersyukur ya dengan ungkapan Muhammad KC ini. Jadi umat Islam terbantu dengan berita ini. Karena memang ada kelompok ekstremis Wahabiyah yang melakukan infiltrasi terhadap kitab-kitab kuning para ulama dahulu. Wow, ini menarik ya. Ya, jadi kaum Wahabiyah ini ya sering melakukan salah arti ya, kira-kira atau menafsirkan secara berbeda ya tentang kitab kuning para ulama dahulu. Dari mulai melakukan tahrif ya penyelewengan naskah kitab, merubah isi kitab tersebut. Ini salah satu contoh katanya. Ini salah satu contoh kitab tafsir Hasyiah As-Sawi ala tafsir Jalalain karya Syekh Ahmad As-Sawi ketika menafsirkan surat Fatir ayat 7 yang pernah ditafsir oleh kelompok radikalis. Artinya, dikatakan ayat ini ya diturunkan berkaitan dengan kaum Khawarij. Mereka adalah orang-orang yang mendistorsi penafsiran Al-Quran dan Sunnah. Mereka menghalalkan darah dan harta benda orang yang tak sejalan dengan mereka. Sebagaimana yang dapat disaksikan sekarang ini tentang pandangan suatu teori mereka. Mereka adalah kelompok yang berada di negeri Hijaz yang disebut dengan aliran Wahabiyah. Mereka mengira bahwa diri mereka adalah orang-orang yang terkemuka. Padahal mereka adalah para pendusta. Setan telah menipu mereka sehingga lalai mengenal Allah. Mereka adalah golongan setan. Dan sungguh golongan setan itu orang-orang yang merugi. Kita berdoa kepada Allah yang maha mulia. Semoga menghancurkan tatanan mereka. Naskah di atas sempat dihilangkan oleh kelompok radikalis dalam cetakan baru yang berbahaya. Ya, yang berbahaya sekali untuk generasi kita jika kebenaran ini dihilangkan. Asas penafsiran tunggal ya merasa paling benar inilah doktrin tunggal yang menyusup dalam kitab-kitab. Logikanya, jika paham suka mengkafirkan, menyesatkan, diajarkan oleh ulama mereka, ketika mereka membuat kitab tentunya isi kitab tersebut tak akan jauh dari ya bernafaskan radikalisme dan manipulasi agama. Belum lagi bertakiyah kitab karya ulama dahulu yang dilakukan oleh kelompok radikalis sesuai kepentingan ajaran ekstrim yang disampaikan oleh para ulama mereka, sehingga generasi sekarang malah manut saja dengan guru mereka karena salah ya pengajian lebih berbahaya daripada salah gajian ya. Jadi menurut dia ini menarik. Justru ini dia bersyukur ya dengan Muhammad KC mengungkapkan, justru ini menjadi input masukan untuk benar-benar meneliti kira-kira begitu. Lalu ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Amhadu Yesus hira bila lamin ya. Sorry ya kalau saya salah baca ya karena saya tidak terlalu paham ya. Letak kesalahannya di mana ketika Muhammad KC mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi Yesus itu ya. Oke. Ketika ia meyakini iman Kristiani, ini hanyalah semata-mata bahasa Arab yang diterjemahkan dari bahasa Indonesia misalnya. Segala puji bagi Yesus Tuhan semesta alam dan keselamatan atas kamu dan rahmat Yesus dan keberkatannya. Karena dalam pandangan Kristiani sering disebut Tuhan Yesus. Jadi ini hanya masalah bahasa Arab. Jadi seolah-olah bahasa Arab itu sudah menjadi milik mereka. Padahal kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia, kita juga sering mengatakan ini. Ya, sering mengatakan segala puji bagi Yesus, Tuhan semesta alam. Dan keselamatan atas kamu dan rahmat Yesus dan keberkatannya, kita kan sering juga ini ya. Oke. Berbeda pula dalam iman Islam ucapan alhamdulillah dan assalamualaikum warahmatullahi warahmatullah memiliki potensi mendapatkan pahala dan sunnah untuk dilakukan. Menukar kalimat ini dengan keyakinan pada iman lain jika mengedepankan asas saling menghargai tidaklah merusak makna yang terkandung di dalamnya. Karena ini memang murni berbahasa Arab. Ya. Ini hanya masalah bahasa saja ribut kira-kira begitu ya. Seharusnya kita umat Islam sudah dewasa menyikapi perbedaan ini. Bukankah
Somad pernah mengatakan di salib ada jin kafir. Dan Yahya Waloni juga menyebutkan Yesus nanti gagal. Tapi sampai hari ini mereka tak kunjung ditangkap. Aman-aman aja mereka. Ya, kecuali si Waloni sudah ditangkap kemarin ya. Intinya kita sudahi lapor-melapor dengan menggunakan pasal penistaan agama yang masih ambigu dan lebih banyak ya mudarat jika digunakan. Perbedaan pandangan harus kita sikapi dengan sentuhan kesejukan, bukan kepanasan. Kalau tak cocok, mari berdiskusi. Kalau nggak mau datang berdiskusi, ya sudah. Masing-masing mengamalkan yang diyakini. Muhammad KC saya yakin tak melece dan tak punya maksud menghina agama manapun itu. Wah, ini menarik ya. Salam kenyamanan. Ya, ini oleh Ustadz Miftah Kul, penulis buku e-book Agama Membuat Kaya. Ya teman-teman ya. Ini menarik. Teman-teman bisa kunjungi ya Facebook Ustadz Miftah ini ya. Jadi bukan Gus Miftah teman-teman, tapi Ustadz Miftah. Dan ini menurut saya tulisannya sangat toleran. Walaupun ini dia tulis dari segi pandangan dia, tetapi ini menurut saya sangat bagus bagi bangsa Indonesia supaya lebih waras, lebih sadar ya tentang keragaman di negeri ini. Wow, oke. Saya rasa saya jangan banyak bicara.